saya Aditya Eko Saputro. Saya adalah calon fasilitator daerah dari Kabupaten Ketapang, SMA Negeri 1 Hulu Sungai. Saya adalah calon fasilitator daerah perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, anak-anak, hari ini mungkin akan ada yang sedikit yang berbeda. Hari ini sengaja Bapak tempel gambar besar di depan ya. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang 7 jurus. Jadi untuk saat ini, Bapak akan menyebut kalian sebagai seorang pendekar, karena kita akan belajar tentang 7 jurus itu. Nah, hari ini kita akan belajar dari yang nomor 1 dulu. Tapi sebelum kita mulai, saya minta waktunya sebentar. Ketua kelasnya siapa? Oke, kita berdoa dulu sebentar untuk menundukkan kepala ya. Yuk, pimpin doa. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang tidak masuk? Harry, cuma satu? Yang lainnya masuk semua sehat ya? Oke, terima kasih. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yang tidak masuk ya karena udah ada keterangan. Ya, semoga dia baik-baik saja. Ya, oke. Untuk itu, sebelum kita mulai, saya pengen ngajak sedikit berenang, tetapi saya minta mencari pasangan. Kalau bisa dekat aja di sebelahnya, belakangnya, ya, yang penting yang terdekat. Kemudian silakan langsung berhadapan. Sambil duduk saja, kursinya didekatkan. Boleh kursinya didekatkan, tapi langsung jauh. Nah, yang depan belakang berarti silakan dekatkan kursinya. Oke, kemudian saya minta sudah berpasangan semua. Ada yang tidak punya pasangan? Bertiga. Oh, sama Justin. Mejanya tidak usah, kursinya aja beri. Oke, silakan berhadapan. Kemudian saya minta sweet terlebih dahulu. Satu kali aja, nggak usah banyak. Oke, yang menang siapa katakan? Oh belum, oke, sweet dulu. Yang sudah silakan turunkan. Ingat-ingat siapa yang menang, siapa yang kalah ya. Oke, sudah siapa yang menang? Elsa, oke. Berarti semua yang menang, perhatikan sekali lagi yang menang angkat tangan. Oke, silakan semuanya saling tahu ya ini yang menang ya. Berarti sisanya yang tidak angkat tangan adalah yang kalah. Oke, turunkan tangannya. Kita akan bermain tentang game hitam dan hijau. Cara bermainnya simpel. Saya akan minta kalian tangannya taruh di depan, berhadapan. Mau bersalaman tapi jangan sampai bersentuhan. Hanya berdekatan. Contohnya seperti ini ya. Nah, bersampingan. Nah, kemudian ketika perhatikan yang menang. Untuk yang menang, kode kalian adalah hitam. Ya. Yang kalah hijau. Ketika saya menyebut kata hitam, berarti yang hijau tanpa pasti hitam. Ya, yang hitam berarti menghindar. Oke ya. Begitu pun sebaliknya. Kalau saya sebut hijau, berarti yang hitam adalah hijau. Ya. Kalau disebut hijau, hijaunya ditangkap. Kalau disebut hitam, hitamnya tangkap. Ya? Paham ya? Oke, siap? Ini latihan dulu, latihan ya. Fokus, konsentrasi, kita latihan dulu. Siap? Siap. 3, 2, 1. Dulu. Sabar ya. Sabar. Siap? 3, 2, 1. Hijau.
Yang hijau siapa? Sini ke tangkap. Yang hijau siapa? Yang ini nangkap, ini lari semua. Oke, ini tadi latihan. Sekarang serius ya. Sekarang serius, silakan konsentrasi, fokus. Tangannya siapkan. Ingat, yang hitam siapa? Yang hitam angkat tangan. Oke, ini yang hitam, yang hijau angkat tangan. Oke, fokus ya. Jangan sampai semuanya lari. Kelompok Elsa ini lari semua. Menyerahkan diri malahan. Oke, siap. 3, 2, 1. Tarik nafas dulu sana. Tegang semua. Tegang semua. Oke, siap. 3, 2, 1. Hijau. Sekali lagi. Ulurkan tangannya, siap. 3, 2, 1. Ulurkan tangannya, siap. 3, 2, 1. Hijau. Tangkap. Siapa yang bisa menangkap? Yang kena siapa yang tertangkap? Cuma satu. Lah itu kok malah Nangkap, Cek. Oke, ya terima kasih. Oke, silakan langsung kembali ke tempat duduknya masing-masing. Di sini ada 8 ya. Nomor 1 mohon maaf ada 7 ya. Nomor 1 sampai 7. Mulai dari paling atas nomor 1 adalah kenali potensi, kemudian nomor 2 adalah kelola emosi, 3 tumbuhkan resiliensi, 4 jaga konsistensi, 5 jalin koneksi, 6 bangun kolaborasi, dan 7 menata situasi. Karena ini pertemuan pertama kita, berarti kita akan mulai dari 1. Apa judulnya? Kenali potensi. Karena itu untuk kenali potensi saya akan mengadakan tes untuk kalian semua. Karena ini bukan tes matematika, jadi tidak usah khawatir saya belum belajar dan sebagainya. Ya, saya minta silakan keluarkan kertas 1 lembar. Saya akan berikan sebuah pertanyaan, bukan sebuah, ada beberapa pertanyaan. Silakan tulis saja, nanti pilihannya ada A, B, dan C. Silakan pilih saja A, B, atau C. Tulis saja A, B, atau C-nya. Ya, perhatikan, ini bukan soal tentang pelajaran. Jadi bukan tentang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, matematika, dan sebagainya. Ini tes tentang psikologi. Jadi silakan jawab sesuai dengan diri kalian masing-masing. Tidak perlu nengok kanan kiri depan belakangnya. Kalau menurut saya lebih cocok dengan A, maka pilihlah A. Teman di samping saya B, Pak, biarkan. Karena setiap orang itu berbeda, ya. Karena ini tentang kenali potensi, berarti potensi itu tentang diri kita sendiri. Diri kita sendiri berarti tidak perlu tanya ke orang lain. Yang paling cocok dengan diri kita. Paham ya? Oke. Silakan tulis nama di paling atas, nama dan kelasnya, kemudian tulis nomor 1 sampai 10. Sudah? Sekali lagi, hanya tulis A, B, atau C saja. Sesuai dengan diri kalian masing-masing. Tidak perlu tengok kanan kiri. Nomor 1. Sebagian besar waktu luang saya habiskan untuk A. Menonton televisi atau menonton film. B. Mengobrol dengan teman-teman. Atau C. Melakukan aktivitas fisik atau membuat sesuatu. Silakan yang menurut kalian paling sesuai, paling cocok dengan diri kalian, pilih A, B, atau C. Sekali lagi saya baca. Sebagian besar waktu luang saya habiskan untuk A. Menonton televisi atau
atau menonton film. B. Mengobrol dengan teman-teman. C. Melakukan aktivitas fisik atau membuat sesuatu. Silakan langsung pilih A, B, atau C. Oke, sudah. Nomor 2. Ketika pertama kali bertemu dengan orang baru, kenalan baru ya, saya biasanya A. Membayangkan kegiatan yang akan dilakukan bersama. B. Berbicara dengan mereka melalui telepon. Atau C. Mencoba melakukan sesuatu bersama-sama, misalnya suatu kegiatan atau makan bersama. Ya, yang paling cocok dengan diri kalian yang mana? A, B, atau C? A. Membayangkan kegiatan yang akan dilakukan. Pikir, baru pikir dulu. B. Berbicara dengan mereka melalui telepon. C. Mencoba melakukan sesuatu bersama-sama, misalnya kegiatan atau makan bersama. Nomor 3. Saya memperhatikan seseorang melalui A. Tampilannya dan pakaiannya. B. Suara dan cara bicaranya. Atau C. Tingkah lakunya. Saya memperhatikan seseorang melalui A. Tampilannya dan pakaiannya. B. Suara dan cara bicaranya. Atau C. Tingkah lakunya. Oke, sekali lagi pilih yang paling sesuai dengan diri kalian, yang biasanya ada di diri kalian seperti apa. Ketika kalian melihat orang yang kalian membuat tertarik dari orang itu, apanya? Apakah pakaiannya, penampilannya yang kelihatan rapi, kelihatan bagus, atau suaranya yang kelihatan menawan, atau tingkahnya yang mungkin kelihatan anggun, elegan? Mana yang paling sesuai dengan diri kalian? Sudah? Nomor 4. Jika saya marah, saya cenderung untuk. Sekali lagi, jika saya marah, saya cenderung untuk A. Terus mengingat hal yang membuat saya marah. B. Menyampaikan ke orang-orang sekitar tentang perasaan saya. Atau C. Menunjukkan kemarahan saya. Misalnya menghentakkan kaki, membanting pintu, dan lain sebagainya. Nah, silakan A, B, atau C yang paling sesuai dengan diri kalian. Sekali lagi, A. Terus mengingat hal yang membuat saya marah. B. Menyampaikan ke orang-orang sekitar tentang perasaan saya. Atau C. Menunjukkan kemarahan saya. Misalnya menghentakkan kaki, membanting pintu, dan lain sebagainya. Sudah? Nomor 5. Saya merasa lebih mudah untuk mengingat A. Wajah, B. Nama, atau C. Hal yang telah dilakukan bersama. A. Wajah, B. Nama, C. Hal-hal yang telah dilakukan. Mana yang paling mudah kalian ingat? Apakah wajah orang yang membuat kalian selalu teringat orang itu? Atau malah lebih ingat namanya tapi lupa wajahnya? Atau ingat kenangannya? Gak usah galau, gak usah galau, ya, gak usah galau. Kok di soal ini pada kamu? Sekali lagi, saya merasa lebih mudah untuk mengingat A. Wajahnya, ingat wajahnya, lupa namanya. B. Ingat namanya, lupa wajahnya. Atau C. Hal-hal yang telah dilakukan, kenangannya. Oh, dulu pernah makan bareng. Oh, dulu pernah diajak jalan kemana.
yang galau. Sudah? Nomor 6. Saya dapat mengetahui seseorang melakukan kebohongan jika A. Mereka menghindari kontak mata, tidak mau melihat kita. B. Perubahan suara mereka. Atau C. Mereka menunjukkan perilaku yang aneh. Menurut kalian pribadi, orang ketika berbohong itu gelagatnya, tingkahnya, sikapnya seperti apa? Apakah A. Tidak mau melihat kita, menghindari kontak mata. B. Perubahan suara. Atau C. Menunjukkan perilaku yang aneh. Nah, ketika orang berbohong, mana yang menurut kalian bisa kalian pantau? Ini kakak beradik harusnya saling tahu mana yang suka berbohong. Dan ditunjuk. Sudah? Nomor 7 ya. Oke, nomor 7. Ketika saya bertemu dengan teman lama, ya sekali lagi, ketika saya bertemu dengan teman lama, entah itu teman SMP, SD dan lain sebagainya. A. Saya berkata, senang bertemu denganmu. B. Saya berkata, senang mendengar kabar tentangmu. Atau C. Saya memberi mereka pelukan atau jabat tangan. Sekali lagi, ketika bertemu dengan teman lama, A. Saya berkata senang bertemu denganmu. B. Saya berkata senang mendengar kabar tentangmu. Atau C. Saya memberi mereka pelukan atau jabat tangan. Mana yang paling sesuai dengan diri kalian ketika ketemu teman yang lama sudah tidak ketemu? Hal apa yang kalian lakukan? Dijabat tangannya dulu, tanya kabarnya dulu, atau ngomong senang ketemu denganmu. Nah, mana yang diri kalian? Sudah? 8. Saya mudah mengingat sesuatu dengan cara A. Menulis catatan atau menyimpan materi. B. Mengucapkan dan mengulang poin penting di pikiran saya. C. Melakukan dan mempraktikkan secara langsung. Saya ulangi, nomor 8. Saya mudah mengingat sesuatu dengan cara A. Menulis catatan atau menyimpan materi. B. Mengucapkan dan mengulang poin penting di pikiran saya. C. Melakukan dan mempraktikkan secara langsung. Pilih ditulis, diingat-ingat, diucap ulang berulang-ulang, atau dipraktekkan. Nah, nomor 9. Jika saya mengeluh tentang barang rusak yang sudah dibeli, saya akan memilih untuk, sekali lagi, jika saya mengeluh tentang barang rusak yang sudah dibeli, saya akan memilih untuk A. Menulis surat pengaduan. B. Menyampaikan keluhan melalui telepon. Atau C. Mengembalikannya ke toko atau mengirimkannya ke kantor pusat. Yang paling sesuai dengan diri kalian yang mana? A. Menulis surat pengaduan komplain. Atau B. Di telepon, protesnya lewatnya telepon. Atau C. Kembalikan ke tokonya secara langsung atau kirimkan ke kantor pusatnya di tangan. Maka pikirkan yang paling sesuai dengan diri kalian. Setelah ini terakhir nomor 10. Sudah ya? Oke, 10. Saya cenderung mengatakan A. Saya paham apa yang Anda maksud. B. Saya mendengar apa yang Anda katakan. Atau C. Saya tahu bagaimana yang Anda rasakan. Ya, sekali lagi, saya cenderung mengatakan yang paling sesuai dengan diri kalian. A. Saya paham apa yang Anda maksud. B. Saya mendengar apa yang Anda katakan. Atau C.
Saya tahu bagaimana yang Anda rasakan. Sudah? Nah, sekarang saya akan langsung minta kalian untuk menghitungnya juga. Silakan tulis. Ada berapa pilihan A kalian? Tulis bisa 4, ada B-nya ada 3, C-nya ada berapa? Nah, ya, silakan dihitung. Yang A ada berapa, yang B ada berapa, C-nya ada berapa. Pastikan semuanya 10 jumlahnya, dan yang kurang jangan lebih juga, malah membahayakan. Elsa pas? Sudah semua? Oke, sekarang saya minta, ini jujur saja pada diri kalian sendiri ya. Dari 3 pilihan jawaban A, B, dan C, yang paling banyak pilihan A, angkat tangan. Yang paling banyak pilihan A, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, angkat tangan enggak? 7, ada 7, oke ada 7 orang. Yang paling banyak pilihan B-nya, angkat tangan. 1, ini seekor? Cuma 1? Yang paling banyak pilihan C. Oh, full. Oke. Itu udah jujur dengan diri kalian masing-masing ya? Nah, sekarang intinya adalah ini. Untuk kalian yang memilih pilihan yang lebih banyak di A, maka kalian adalah tipe orang visual. Yang B, yang C adalah, ya, ini perbedaannya. Yang paling banyak memilih A adalah tipe visual, yang lebih banyak memilih B adalah tipe audio, yang lebih banyak C adalah tipe kinestetik. Apa perbedaannya? Orang-orang dengan tipe audio ini biasanya kalau ingin menghafalkan pelajaran, mereka lebih cenderung lebih mudah jika pelajaran itu ditulis. Mereka tulis sendiri, mereka catat sendiri, bisa mereka baca kembali. Itu cara mereka menghafalkannya. Orang-orang audio yang tadi memilih B biasanya suka mendengarkan. Contoh, guru ngajar di depan, tapi telinganya masih mendengar. Jadi begitu ditanya, Elsa, tadi nomor 1 apa jawabannya? Langsung bisa jawab. Karena apa? Dia masih mendengar. Kalau mau menghafalkan atau mau mempelajari sesuatu dengan cara mendengar. Contohnya, ada temannya yang sedang hafalan nih. Elsanya mendekat. Nguping. Dia hafalan ngomong panjang lebar. Nomor 1, bapak B, dan seterusnya. Elsanya cuma dengar. Tapi dia langsung masuk. Langsung paham. Yang penting dari pendengarannya. Itu orang-orang B. Orang-orang audio. Ya. Yang ketiga, orang-orang kinestetik. Orang kinestetik ini maksudnya adalah mereka yang akan menghafalkan atau mempelajari sesuatu lewat gerakan di tubuh mereka. Jadi contohnya, kalian suruh belajar tentang geografi, tentang materi pergerakan bumi. Kalau hanya membaca atau mendengar, kalian kurang menguasai. Tapi ketika langsung ada prakteknya, ini loh bentuk bumi itu seperti ini pergeseran tanahnya seperti ini, getaran bumi seperti ini, makanya tanahnya bergeser. Dengan contoh seperti itu, langsung bisa memahami. Nah, yang tadi angkat tangan soal A, visual sesuai tidak? Sesuai. Yang B? Yang C? Oke. Nah, karena sudah sesuai, sekarang kalian sudah tahu tipe cara belajar kalian masing-masing.
Berarti silakan dimanfaatkan, silakan dipraktekkan. Nantinya ketika kalian belajar di rumah, belajar kan tidak hanya di sekolah ya, dimanapun kalian bisa belajar, entah itu di rumah, di masyarakat, bukan hanya tentang materi belajar saja, tetapi tentang apapun itu, manfaatkan cara yang tadi sudah kalian ketahui. Kalau kalian orang audio, gunakan ini. Ketika kalian orang visual, nih, perhatikan dengan sesama. Ketika kalian orang kinestetik, tanamkan itu di diri kalian dengan pengalaman kalian. Mau belajar tentang hukum, berarti kalian belajarlah dengan baik. Setelah itu, kalian akan hafal selama ini. Nah, sekarang saya akan minta masing-masing dari kalian cara belajar apa yang biasanya kalian gunakan di rumah yang paling sesuai dengan diri kalian. Contohnya, tadi orang-orang audio, ya, orang audio. Cara belajar seperti apa yang paling nyaman bagi diri kalian? Contoh, belajar sambil mendengarkan musik. Lalu dengan irama musik itu materi pembelajarannya dijadikan lagu. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, dengan itu mungkin diapa? Orang visual, nyatet, semalaman dicatat terus, setelah itu dibaca kembali. Atau orang kinestetik, belajarnya sambil kumpul dengan teman-teman, sambil buat alat prakteknya supaya hafal. Nah, sekarang sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Rin, saya bisa minta tolong bagikan masing-masing satu untuk semua. Setelah kalian menerima sebuah lembar, silakan tuliskan gaya belajar apa yang paling nyaman bagi kalian, yang paling sesuai dengan kalian cara belajar untuk di rumah. Jika sudah, silakan taruh di depan, tempelkan. Ya. Nah, jangan lupa berikan nama di bagian bawahnya. Oke, yang sudah dapat silakan boleh langsung menulis. Setelah itu bisa langsung ditempel di depan. Gaya belajar seperti apa, cara belajar seperti apa, yang nantinya paling sesuai, paling pas untuk diri kalian. Apakah belajar sambil nonton TV? Apakah belajarnya harus tempat yang tenang, sepi, supaya kalian pendengarannya fokus? Atau belajar sambil nonton orang main voli? Nah, yang paling nyaman untuk kalian belajar itu seperti apa? Sudah? Terima kasih. Kalian tulis sudah ya? Oh, ini dulu. Oke. Nah, sambil kalian tulis ya, dari 3 gaya belajar ini, video, visual, audio, atau kinestetik, tidak ada yang lebih baik, semuanya baik, tergantung dari diri kita masing-masing. Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan lebih baik, maka kita akan menjadi lebih baik juga nantinya. Yang ditakutkan adalah kalian tidak tahu gaya belajar kalian dan akhirnya belajarnya asal-asalan. Akhirnya efeknya adalah belajarnya rajin tapi tidak ada yang masuk karena tidak sesuai dengan diri kita masing-masing. Nah, jadi silakan gaya belajar apa yang paling sesuai. Kalian kalau udah tempel? Oh belum? Oh belum? Nah, oke. Sudah? Silakan yang sudah masuk ke depan. Tempelkan di kapal itu saya bagi masuknya. Oke. Namanya sudah ya? Nggak kok. Waduh. Belajarmu menyeramkan nih.
Belajar di tempat yang sepi dan tenang sambil mendengarkan musik. Audio ya? Lebih ya? Bisa lebih. Gak usah harus semuanya di paling atas, di bawahnya itu juga boleh. Ya, kira-kira tahu? Belajar sambil nonton film di televisi. Ini kayaknya yang ditonton drama Korea apa sekarang? Sinetron. Sudah semua? Yang lainnya sudah semua ya? Kalian belum? Nunggu dulu Pak. Santai aja, nggak usah dulu. Tenang. Kamu pakai sandal? Belajar paling nyaman menurutku di rumah, tempatnya tenang, sunyi, belajar dengan cara mencatat dan menghafal. Sukanya selalu dicatat dulu untuk dipelajari. Ya, visual. Tapi sesuai. Ya. Mana itu kamu? Oh, sukanya belajar kelompok. Ini berdua janjian apa gimana? Saya takutnya mereka janjian kalau yang satu dapat duluan, satunya juga enggak. Saya ingin kalian boleh surat cinta loh. Serius gitu. Oke, yang sudah kalian tulis ini adalah komitmen kalian sendiri tentang diri kalian, supaya nanti ketika di rumah kalian belajar mengulas materi kembali, kalian bisa menemukan gaya belajar apa yang paling sesuai dengan diri kalian, sehingga belajarnya terasa lebih nyaman.
Nah, kalau sekali lagi saya katakan kita belajar tidak sesuai dengan tipe kita, tidak sesuai dengan karakter kita, maka rasanya belajar itu susah sekali. Tapi jika kita belajar sesuai dengan apa yang kita mampu, apa yang sesuai dengan diri kita, maka belajar sedikit pun akan lebih cepat masuk. Nah, karena itu tipe-tipe belajar yang sudah kalian tulis ini silakan nanti diaplikasikan, diterapkan di rumah masing-masing. Yang tadi suka sambil mencatat, mendengarkan materi lalu dicatat, dipelajari lewat catatannya sendiri, silakan. Berarti kalian lebih suka dengan cara visual. Nah, yang suka dengan cara audio sambil mendengarkan musik dan lain sebagainya, laksanakan itu, gunakan itu. Nah, yang suka dengan belajar kelompok seperti Erin tadi, dia bisa diskusi dengan teman-temannya, dia bisa bertukar informasi, ilmu, silakan manfaatkan. Nah, supaya semuanya bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Setuju ya? Sekarang masih di kelas 11, masih ada waktu mengejar sampai di kelas 12, sampai lulus, sampai kalian meraih cita-cita yang kalian tuju. Nanti masih ada waktu 2 tahun ya? 1,5 tahun ya? Nah, 1,5 tahun, silakan manfaatkan gaya belajar kalian masing-masing, kejar cita-cita kalian, semoga semuanya sukses. Dan 5 atau 10 tahun ke depan kita bisa ketemu lagi. Yang saya lihat sudah bukan Erin yang kemana-mana masih suka nangis, dikit-dikit merajuk. Nah, sudah bukan lagi yang suka galau. Yang saya lihat sudah orang yang berbeda, sudah orang yang punya potensinya sendiri. Syukur-syukur sudah ketemu, ada yang di sini sudah pakai stetoskop, jadi dokter, bidan. Dulu kayaknya siapa yang pengen jadi bidan? Tidak. Oh iya tidak. Nah, oke, semoga 5 atau 10 tahun ke depan semuanya bisa meraih apa yang dicita-citakan. Oke, terima kasih. Semoga kita semua bisa memetik hasil yang baik dari pertemuan kali ini. Dan pertemuan selanjutnya, kita lanjut ke pertemuan selanjutnya adalah kelola emosi. Ada yang suka marah? Yang tadi kalau marah sambil siapa? Ada. Jangan disinggung ya. Yang masih suka marah-marah, yang dikit-dikit. Nah, nanti kita akan cek bagaimana kalian mengelola emosi kalian masing-masing. Apakah emosinya masih baik, masih sehat, masih stabil, atau sudah sesaat marah, sesaat langsung sesaat kemudian nangis. Nah, semoga semuanya emosinya juga baik ya. Nah, hati yang cewek biasanya emosinya paling membahayakan. Oke, kita ketemu di pertemuan selanjutnya dengan materi selanjutnya adalah kelola emosi. Terima kasih, selamat